Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk cek energimu saat ini seperti apa. Dan ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Libra berpasangan. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Readingan ini juga sama ya, sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau kamu baru nemuin readingan ini gitu. Kalau memang ini pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu gitu. Dan untuk yang single ya, kamu bisa cek di beranda atau list video channel karena udah rilis ya untuk kamu yang single, dan ini untuk energi kamu yang berpasangan. Barangkali aja kalau nggak resonate di sini ya energimu, di single mungkin akan resonate. Oke, kita ambil aja ya. And Judgment. Oke, aku lihat di sini energi kamu cukup bagus ya untuk beberapa orang karena ini kita ambil And Judgment ini, mungkin kamu akan ada sebuah pertunangan gitu ya, atau pernikahan di sini dengan pasangan kamu. Tuh, very soon rekonsiliasi ya. Kamu ini kayak udah bertemu dengan pasangan ya, kamu kayak ngerasa udah bertemu dengan orang yang tepat atau pasangan yang tepat di sini, dan kamu kayak ingin membuat sebuah keputusan gitu loh untuk mungkin melangsungkan pernikahan atau pertunangan dengan pasangan kamu ini. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa justru perbaikan di dalam hubungan kamu. Ada yang mungkin kayak kamu tuh ingin memperbaiki hubungan ini, energinya bisa kebolak-balik ya, bisa energi pasangan kamu, bisa energi pasangan kamu, yang dimana mungkin kamu sempat break sama pasangan kamu atau jeda dengan pasangan kamu, tapi ini akan ada perbaikan lagi ya. Pasangan kamu kayak kembali atau rekonsiliasi atau ketemu sama kamu gitu loh. Dengan adanya very soon ini ya ingin bertemu, segera bertemu kembali gitu loh, untuk memperbaiki hubungannya kamu denganmu gitu. Hubungan kamu akan naik level. Kalau misalkan sebelumnya walaupun kamu bukan menikah, berpisah tapi belum ada pernikahan ya, mungkin ini akan lanjut ke yang lebih gitu ya. Setelah dia kembali sama kamu, dia akan membawa niatan yang lebih serius, atau bisa sebaliknya seperti yang bilang tadi, kamunya yang ingin kembali lagi bersama kamu, bersama pasangan kamu, dan ingin menikah atau tunangan atau pokoknya hubungan yang jangka panjang gitu loh bersama pasangan kamu gitu ya. Karena ya kamu gak ingin kehilangan lagi gitu, dan kamu juga ngerasa oke, kayaknya memang dia deh orangnya gitu. Karena selama kalian mungkin break atau berjeda atau berpisah ini, kamu gak bisa move on ya dari pasangan kamu ini, dan kamu ngerasa memang dia yang kayaknya terbaik gitu loh ya, atau nggak ada yang lebih baik dari dia gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa ngelihat ya sisi positifnya, itu memang kamu akan ngerasa bahwa pasangan kamu yang itu ya, yang berpisah denganmu itu memang yang terbaik gitu ya, atau lebih baik ya kalau membandingkan lah dengan yang baru misalkan. Tapi kalau dari sisi negatifnya mungkin juga ada gitu ya. Cuman ya ini pertimbangan biasanya dari dirinya kamu itu lebih ngelihatnya ke situ gitu. Kamu ngerasa kayak kayak nggak ada gitu loh yang lebih baik dari dia gitu. Dari sisi-sisi positifnya yang kamu lihat gitu. Kemudian di sini ada King of Wands. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ya udah dewasa gitu ya, udah mungkin mapan, mungkin dia punya usaha sendiri misalkan ya. Sosoknya ini juga mungkin umurnya 30 ke atas ya, ataupun seumuran dengan kamu. Kemudian di sini The Empress ya, mungkin seseorang ini tuh sangat protect banget sama kamu ya. Sebelumnya ya, kamu ngelihat dia tuh seperti itu mungkin ya. Kayak kamu ngelihat dia tuh yang dulu ya, sebelum kalian berpisah gitu, atau sebelum kalian punya masalah ini, itu kamu kayak ngelihat dia itu memang orangnya
mungkin sesuai ya dengan harapan kamu gitu, dari sisi tanggung jawabnya, atau mungkin dari segi finansial, materi, ataupun dari cara dia memperlakukan kamu gitu. Karena biasanya King of Wands ini seorang yang perhatian gitu ya, seseorang yang protect gitu ya, menjaga gitu atau melindungi, tapi kadang-kadang dia jadi controlling. Bukan controlling ya, apa kayak kayak mendominasi gitu, kayak apa ya, ya karena dia ngerasa sayang ya, atau ngejaga kamu, melindungi kamu, itu kayak kamu tuh harus nurut gitu loh sama dia, harus ngikut gitu loh. Kadang-kadang tuh ngerasa kayak seolah-olah tuh ngontrol gitu loh ya, seperti itu. Kayak kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kayak gitu loh. Dan dia harus menang harus menang gitu. Kayak kamu tuh harus nurut gitu loh apa kata dia. Kadang-kadang tuh kayak gitu orangnya gitu. Kemudian di sini ada The Empress juga, yang dimana ya kamu ngerasa kayak disayangi gitu ya, atau dihargai seperti itu. Dan ada Queen of Pentacles di sini. Kamu ingin ya berkomitmen di sini. Sebenarnya kamu ingin berkomitmen, kamu udah siap komitmen di sini gitu. Di saat ini kamu hanya nunggu, kayak seolah-olah tuh kamu tuh nunggu apa sih yang akan dia lakukan gitu, kalau misalkan ini kamu lagi sedang diam gitu ya, seperti itu. Tapi aku lihat di sini akan ada rekonsiliasi ya. Cuman entah kenapa di sini aku ngerasa bisa kamu atau bisa dia ya, untuk beberapa orang ini kayaknya punya dua pilihan ya gitu, punya dua pilihan. Oke, bentar ya, bentar. Seseorang dari masa lalu, seseorang yang baru. Ya, aku ngeliat ini untuk beberapa orang ini kayaknya ada dua pilihan ya. Karena dengan adanya Verusun ini kamu harus membuat keputusan gitu loh. Gini, maybe kamu ini sudah bertemu dengan orang baru ya mungkin gitu. Tapi hati kamu ini masih ada di orang yang lama gitu. Dan di sini jadi kayak confused gitu di dirinya kamu. Apakah kamu harus memperbaiki dengan orang lama ataukah dengan lanjut dengan orang yang baru gitu? Karena di sini kalau misalkan orang yang lama itu aku ngerasa dua-duanya itu jadi pertimbangan yang agak menurut kamu sulit juga. Kenapa? Karena satunya mungkin memperlakukan kamu tuh seperti seorang istri misalkan, atau seorang ibu gitu, yang dimana kayak kamu tuh bener-bener dihargai gitu loh. Kamu ngerasa kayak entah kayak ngerasa nyaman gitu loh ya. Kemudian yang baru mungkin punya sisi finansial yang cukup bagus misalkan gitu, atau orangnya berduit misalkan ya, walaupun yang satunya nggak begitu kaya misalkan ya, atau berduit gitu, tapi dia memperlakukan kamu itu seolah-olah tuh kayak ya pokoknya disayang gitu ya, dijaga gitu ya, dihargai atau dihormati gitu ya, seperti itu ya. Tapi yang baru juga orangnya mungkin menurut kamu ya, karena dia seperti yang bilang tadi, mungkin orangnya berduit itu kayak loyal gitu loh sama kamu gitu, dari segi keuangan maybe seperti itu. Makanya di sini kayak ada kayak semacam kamu harus pilih yang mana gitu loh, orang baru atau orang lama gitu. Karena orang lama ini terlalu ini juga di kamunya ya, kamu mungkin udah terlalu lama bersama maybe gitu, jadi kamu udah mengenal gitu yang lama gitu. Kalau yang baru ini mungkin kayak ya berproses gitu ya, baru berjalan maybe, tapi ada sisi-sisi dari dirinya dia yang juga jadi pertimbangan kamu gitu, yang kayak kamu tuh sulit buat keputusan gitu loh ya. Karena ya itu
walaupun berproses ya, misalkan kamu kayak baru berjalan gitu, tapi kamu udah bisa ngelihat sisi baiknya dia atau seriusnya dia sama kamu gitu. Contoh ya, dia mungkin loyal sama kamu karena orangnya mungkin kaya gitu ya, dan dia juga orangnya setia. Kamu ngelihatnya dari sisi itu, orangnya loyal, orangnya setia, orangnya berkomitmen, misalkan kayak gitu, nggak main-main gitu. Makanya ini kamu kayak jadi pertimbangannya kamu gitu. Makanya kamu harus membuat keputusan di sini, milih yang lama atau yang baru gitu. Karena yang lama ini kayaknya bersamaan juga ya, datang lagi dalam hidupnya kamu gitu. Ini untuk beberapa aja ya, tapi kalau untuk beberapa orang enggak ya. Kalau untuk beberapa orang memang aku lihatnya akan ada perbaikan di dalam hubungan kamu ini. Hubungan kamu naik level, yang mungkin belum menikah akan ada pernikahan atau pertunangan di sini. Kalau yang sudah menikah akan lebih baik lagi hubungan kamu akan lebih dihargai atau dihormati gitu, dan juga lebih diperhatikan gitu. Dan aku ngerasa untuk beberapa orang di sini juga kayaknya kamu berpikir memang untuk segera menikah di sini. Kamu ingin berkomitmen dan kamu ingin kayak, aku udah capek deh kayak gini terus gitu. Misalkan kamu yang belum menikah ya, aku pengen punya pasangan, aku pengen stay di rumah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, atau ya kayak gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi kamu kayak udah nggak mau lagi kayak ibaratnya kayak bekerja keras gitu loh di luar gitu. Kamu ingin punya pendamping hidup gitu. Kamu ingin jadi seorang istri, jadi seorang ibu yang mungkin kayak ya udahlah duduk di rumah aja gitu. Kamu nggak terlalu capek-capek kerja istilahnya. Aku rasanya ada beberapa orang yang seperti itu di sini gitu. Dan di sini memang akan ada ya momen dimana kamu menemukan pasangan kamu, atau memang pasangan kamu ini yang bakal menikah sama kamu, menua bersama kamu gitu. Jadi kamu akan stop di sini dari mungkin aktivitas yang kamu pikir itu ya, kayak dari pekerjaan kamu. Jadi kamu akan membuat harapan atau impian kamu itu jadi kenyataan gitu ya, memiliki pasangan dan kamu stay di rumah, jadi seorang istri, seorang ibu gitu ya, nggak harus kamu bekerja keras gitu. Tapi untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu memang masih melanjutkan pekerjaan kamu ya. Untuk beberapa orang, entah kamu ini kerja dari rumah, aku nggak tahu. Yang jelas di sini mungkin kamu juga masih tetap bekerja di sini gitu. Tapi semuanya ini aku ngeliat hubungan kamu baik-baik aja kok, nggak ada problem ya, karena udah dari punya problem di sini ada perbaikan semuanya gitu, dan jauh lebih baik. Kita lihat lagi pesan apa untuk kondisimu saat ini. Only time will tell, hanya waktu yang akan menjawab. Oke. Melepas, berserah atau surrender. Oke, untuk beberapa orang di sini aku ngerasa mungkin ini adalah prosesnya. Ada beberapa yang masih dalam proses, karena only time will tell ya, hanya waktu yang akan menjawab. Jadi saat ini tuh mungkin kamu masih belum ada rekonsiliasi, tapi next kedepannya aku lihat akan ada rekonsiliasi, akan ada pertemuan gitu loh dengan pasangan yang kamu tunggu. Karena dengan adanya only time will tell, mungkin kamu menunggu pasangan kamu di sini saat ini gitu, karena masih ada jeda ya. Kalian mungkin ada yang berpisah gitu ya, ada ini the world juga, mungkin ada yang berbeda kota, pulau atau negara, atau kamu punya banyak perbedaan di sini, tapi kamu masih menunggu di sini, stay menunggu gitu. Dan kamu tuh kayak bertanya-tanya, kapan ya dia menghubungiku, kapan ya dia akan kembali sama aku, kayak gitu loh. Dan di sini hanya waktu yang akan menjawab itu. Kemudian di sini ada emosi merupakan bagian alami dan penting dalam kehidupan. Namun emosi juga dapat mendistorsi persepsimu atau mengaburkan visimu agar dapat melihat segala sesuatu dengan jernih. Kamu harus melepaskan rasa dendam atau kebencian. Ya kan? Di sini ada yang kayak masih marah, masih benci gitu ya. Karena ya situasinya kalian kan lagi
berpisah gitu kan. Nah kamu tuh kayak nggak terima gitu loh ya, seperti itu. Dan kamu juga nggak terima kenapa ya sampai sekarang kok dia nggak menghubungiku, nggak menjelaskan kayak gitu ya. Kalau misalkan ini hubungannya berpisahnya bukan berpisah yang misalkan kayak baik-baik gitu ya, kayak tiba-tiba pergi atau menghindar, atau kalian ada problem kemudian saling diam dan bablas kayak gitu ya istilahnya, dan saling menunggu, kamu nggak mau menghubungi, dia nggak mau menghubungi, jadi kayak nggak ada semacam omongan apa-apa kayak gitu loh ya. Makanya di sini kayak ada rasa kesel atau marah di dirinya kamu gitu, padahal kamu tahu hati kamu itu masih ada untuk dia gitu loh. Kemudian di sini ada surrender. Surrender ini tentang berserah ya. Ya, aku rasa kayak kamu tuh masih menunggu dengan setia gitu untuk beberapa orang. Kadangkala kita harus menyerahkan yang lama sebelum sesuatu yang baru dapat masuk ke kehidupan kita. Lepaskan dan semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita gitu. Melepaskan di sini, berserah ya. Jadi kalau misalkan kamu punya keinginan pun nggak apa-apa di sini ya, bilang aja atau berdoa gitu, tapi semuanya juga harus diserahkan sama Tuhan gitu. Lepaskan semuanya biar berjalan sesuai dengan keinginan kamu gitu. Oke. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, untuk beberapa orang ini kayaknya memang ada dua pilihan ya gitu. Kamu memang akan ada dua pilihan nantinya gitu, seseorang yang lama ataupun seseorang yang baru gitu. Karena di sini yang lama pun kayaknya masih melekat di kamunya. Dan aku rasa juga karena mungkin ada yang sesuatu yang belum selesai ini juga ya untuk beberapa orang. Tapi ada seseorang yang baru masuk juga. Atau mungkin kamu punya keinginan untuk seseorang yang baru. Kayak kamu ingin menemukan orang yang baru misalkan gitu. Tapi di sini kamu masih punya sesuatu ya dengan yang lama yang belum selesai. Gitu, urusan yang belum selesai. Makanya karena ini untuk reading untuk couple ya, untuk berpasangan, makanya energi kamu tuh ketarik ya, pasangan kamu di sini ketarik gitu. Jadi situasinya tuh kayak gitu. Dan di sini biarkan waktu yang menjawab gitu loh. Apakah kamu bakal berjodoh dengan yang lama atau seseorang yang lain di sini gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.